Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Sebelum menjadi pastor, para seminaris atau calon pastor itu diminta untuk menempuh jenjang pendidikan calon imam. Beberapa terpanggil menjadi pastor sejak usia muda, beberapa terpanggil sudah remaja maupun sudah dewasa dan bekerja. Namanya juga panggilan, datang dan ditanggapi berbeda-beda dan tidak diduga. Calon pastor menempuh pendidikannya di sebuah tempat yang namanya seminari. Seminari dari kata semen, yaitu benih. Jadi seminari adalah tempat untuk penyemaian benih-benih panggilan bagi setiap orang yang terpanggil mau menjadi imam. Penyemaian benih-benih di seminari. Setelah menempuh pendidikan di seminari menengah setingkat SMA 4 tahun, dilanjutkan masuk ke seminari tinggi dengan fokus tujuan panggilan yang lebih spesifik, entah mau menjadi pastor diosesan atau projo, entah mau menjadi pastor di biara, entah mau menjadi rahib, menjadi petapa, atau menjadi bruder. Nah, ada yang menarik yang ingin saya sharingkan dalam dunia pendidikan calon pemimpin rohani Gereja Katolik. Gambaran kasarnya, ini sekalian buat anak-anak muda. 1 tahun ketika masuk seminari tinggi, itu adalah tahun orientasi rohani. 4 tahun kuliah S1 filsafat. Setelah lulus filsafat, 1 tahun orientasi pastoral. Setelah orientasi pastoral, 2 tahun mengambil S2 teologi. Setelah teologi 1 tahun pastoral, setelah itu 1 tahun masa diakonat setelah tabisan diakon. Setelah itu baru menjadi pastor. Kalau dihitung silahkan. Dari semua rentetan waktu tersebut, ternyata alokasi pendidikan yang paling lama adalah ketika belajar filsafat. Bahkan meskipun akan menjadi pemimpin rohani, yang pertama kali harus dipelajari adalah filsafat. Belajar teologinya setelahnya, setelah masa orientasi pastoral. Ini aneh, sekolah teologinya kok belakangan, malah seakan-akan yang menjadi dasar harus filsafat. Ini mau jadi pastor atau menjadi filsuf. Kenapa sih filsafat? Jangan heran, Bapak Uskup kita siapa namanya? Monsinyur Antonius Subianto. Selama hidupnya dia tidak pernah menjadi pastor paroki. Di seminari tinggi dia kuliah di Fakultas Filsafat Parahyangan, sama seperti para pastor di Kuskupan Bandung. 4 tahun kuliah filsafat, ditabiskan 3 bulan menjadi pastor pembantu. Setelah itu dia pergi ke Belgia untuk mengambil kuliah lagi. Kuliahnya apa? Filsafat di Leuven. Pergi jauh-jauh kuliah filsafat. Balik lagi ke Indonesia menjadi pastor mendampingi para mahasiswa. Lalu setelah itu ditugaskan lagi untuk belajar studi. Studinya apa? Filsafat lagi. Tahun 2003 pergi lagi ke Universitas Kepausan di Lateran di Roma untuk mengambil filsafat. Sampai di Indonesia dia mengajar. Mengajar apa? Filsafat. Aneh. Bukan cuma monsinyur yang aneh, para pastor juga aneh. Sejak di seminari, calon pastor akan menjadi pemimpin rohani Gereja Katolik, tetapi kok porsi filsafatnya mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam jenjang pendidikan. Filsafat dalam bahasa Yunani filosofia, dalam bahasa ini kata ini merajuk kepada kata majemuk philia, philo, yaitu mencintai, persahabatan, dan sophia atau kebijaksanaan. Jadi secara harafiah filsafat adalah pencinta kebijaksanaan. Filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan eksistensi, pengetahuan
nilai-nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Di sini saya bukan mau mengajak kita untuk kuliah filsafat dasar, tapi pengantar saja. Istilah filsafat kemungkinan itu diungkapkan oleh Pitagoras sekitar tahun 500-an sebelum Masehi. Metode yang digunakan dalam filsafat antara lain adalah mengajukan pertanyaan, diskusi, dialektika, kritikal, dan presentasi sistematik. Dan semuanya itu adalah salah satu metode yang digunakan dalam filsafat. Bertanya, bertanya terus. Pertanyaan filosofis klasik misalkan, antara lain, apakah memungkinkan untuk mengetahui segala sesuatu lewat pembuktian? Kalau nggak bisa dibuktikan, artinya tidak bisa dijelaskan. Atau pertanyaan, apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Nah, itu pertanyaan filsafat. Atau mungkin pertanyaan yang praktis, bagaimana cara untuk hidup dalam keluarga? Apa yang harus dipikirkan? Bagaimana bertindak yang adil terhadap anak, suami, istri? Itu pertanyaan filosofis. Apakah manusia memiliki kehendak bebas? Memiliki. Tetapi kok saya di rumah dikekang terus sama orang tua? Nah, berarti sang anak sedang berfilsafat. Kuriositas atau keingintahuan adalah awal dari pengetahuan. Maka kalau anak-anak kita yang masih kecil banyak bertanya, artinya dia sedang mengolah kebijaksanaan. Mama, itu apa? Balon. Balon warnanya apa? Merah. Siapa yang ngasih nama merah? Kenapa enggak warna ini adalah warna yang lain? Nah, kuriositas atau keingintahuan menjadi awal dari pengetahuan, dan semuanya ini diupayakan sekali lagi agar semakin mencintai kebijaksanaan, philo dan sophia. Setidaknya ada secara tradisional filsafat dibagi menjadi 3 cabang utama. Filsafat alam atau fisika, studi tentang dunia fisik, harafiahnya atau alam. Dan kemudian terbagi menjadi ilmu alam, ada astronomi, fisika, kimia, biologi, kosmologi. Yang kedua adalah filsafat moral atau etika, studi tentang kebaikan, tentang keindahan, tentang benar dan salah, tentang keadilan dan kebajikan, etos dan kebiasaan, yang kemudian masuk berkembang menjadi estetika, etika, politik, dan ilmu-ilmu sosial. Bidang berikutnya adalah filsafat metafisika atau logika, studi tentang eksistensi, tentang sebab akibat, tentang Tuhan, tentang logika, tentang bentuk dan objek abstrak lainnya. Filsafat metafisika ini melahirkan ilmu-ilmu formal seperti matematika, sains, logika, kosmologi, epistemologi, dan lain-lainnya. Nah, kami para imam Gereja Katolik Roma diminta untuk mempelajari itu semua. Dari sejarah kelahiran filsafat, filsafat Yunani, filsafat dasar, logika, dan bahasa. Monsinyur Anton dulu juga dosen filsafat, saya muridnya. Diajarinnya apa? Diajarin tentang kosmologi. Naon ya kosmologi? Alam-alam. Yang ngajarin siapa? Monsinyur. Aneh kan? Sekarang aja dia gak pernah ngajarin filsafat. Secara tidak langsung, tampaknya pemimpin rohani, setidaknya Gereja Katolik, diminta untuk bisa menjadi pencinta kebijaksanaan lebih dulu, untuk bisa melangkahkan kakinya lebih jauh sebelum menjadi imam. Maka betapa pentingnya dasar-dasar menjadi orang yang mencintai kebijaksanaan. Mungkin ketika kami, saya setidaknya diminta belajar fisika, logika, harapannya agar nanti kalau jadi pastor, ya otaknya tolong dipakai, logikanya dipakai ketika harus menjaga umat dengan bijaksana. Misal, sudah jelas-jelas sekarang masa pandemi, mbok ya umat jangan disuruh, sudah lepas saja maskernya, berani kita keluar sebagai murid Kristus, jangan takut sama virus. Artinya ya logikanya dipakai, jelas-jelas lagi masa pandemi,
kok malah ngajarinnya demikian. Atau mungkin, mbok ya umat jangan disuruh misalkan habis berdiri, joget-joget, keringetan, tutup mata, suruh berdoa, lalu sudah jatuh saja, lepaskan saja, jangan ditahan, jatuh saja. Ya mbok ya ingat tentang hukum fisika, bahwa massa berat badan dikali percepatan gravitasi itu akan menjadi gaya berat umat yang jatuh. Artinya ya umat bisa benjol. Nah maka ini menjadi sesuatu yang penting, mencintai kebijaksanaan sebagai awal untuk menjadi pencinta kebijaksanaan berikutnya. Maka tema mencintai kebijaksanaan atau filsafat tadi menjadi sangat berbunyi di dalam penghayatan iman kita sebagaimana yang ditampilkan dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan. Bacaan Injil menggambarkan 10 gadis pembawa pelita, 5 bodoh, 5 bijaksana. Ada apa dengan kebijaksanaan yang ditempelkan pada diri 5 gadis? Mengapa bukan 5 gadis pintar dan 5 gadis bodoh? Barangkali tampaknya remeh. Yang bijaksana adalah yang membawa minyak cadangan, sementara yang bodoh adalah yang tidak membawa minyak cadangan. Namun ada alur pola refleksi yang sungguh berbeda dan sangat mendalam dari ini semua. Mereka yang mewakili perempuan bijaksana berpikir lebih matang dan jangka panjang. Tujuannya adalah mereka punya rencana agar pelita kebaikan mereka tetap menyala lama. Mereka memikirkan masa depan mereka sebagai pembawa pelita, dan tugas ini dipikirkan dengan matang dan dalam waktu jangka panjang. Sementara yang bodoh mungkin hanya sekedar berpikir, kan cuma disuruh bawa pelita, bukan disuruh bawa minyak. Atau ya kan kalau minyaknya habis tinggal beli ke toko, dapat lagi minyak. Atau mungkin berpikir, ya kan nanti pengantinnya juga datangnya sebentar kok, nggak lama, udahlah cukup satu ini saja. Mereka hanya berpikir menuruti egonya saja, impulsivitas semata, pemikiran mereka sendiri. Mereka tidak memiliki rencana yang matang dan tidak mau bertanggung jawab untuk jangka panjang masa depan mereka sebagai pembawa pelita yang diundang untuk masuk dalam sukacita perjamuan nikah pengantin yang belum datang. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita semua hari ini, bagaimana dengan kebijaksanaan kita dibandingkan dengan 10 perempuan tadi? Apakah kita juga memiliki rencana agar pelita kebaikan hidup kita ini bisa menyala lama? Apakah kita berpikir panjang ketika misalkan buang sampah sembarangan? Apakah kita memikirkan soal lingkungan? Apakah kita memikirkan tentang banjir karena sampah kita? Ataukah kita akan memikirkan tentang karyawan Pemda yang menyapu sampah kita karena kita membuang sembarangan? Berpikir panjang dan bertanggung jawab atas tindakan. Atau misalkan apakah kita berpikir panjang ketika kita menggosipkan dan menjelekkan orang lain, atau merencanakan melakukan tindakan kekerasan pada orang lain? Apakah kita berpikir panjang? Bagaimana dengan psikis orang tersebut yang kita gosipin, yang kita omongin? Bagaimana dengan perasaannya? Bagaimana dengan perasaan keluarganya? Bagaimana dengan perasaan temannya yang tahu bahwa dia adalah sahabat dari orang yang sedang kita gosipin? Bagaimana perasaan orang yang tahu bahwa dirinya disakiti oleh kita tetapi tidak membalas karena tahu kita melakukannya dengan kejahatan yang sangat luar biasa? Dalam semua tindakan, seremeh apapun, apakah kita berpikir panjang? Apakah kita mempertimbangkan juga kehendak Tuhan dalam semua tindakan? Ataukah kita menyamakan antara kehendak Tuhan dengan kehendak saya dan emosi spontan belaka tanpa pikir panjang?
Kalau kita tidak memikirkan jangka panjang dan lebih matang, bisa jadi kita masuk dalam kategori perempuan yang bodoh tadi. Hanya memikirkan yang singkat saja tanpa tanggung jawab masa depan. Sebagai contoh, Ciamis tadinya hanya stasi, umatnya hanya di bawah 300 jiwa, disuruh jadi paroki. Lalu apa yang harus kita lakukan agar menjadi paroki bisa dalam jangka panjang? Ataukah hanya ditabiskan menjadi paroki, lalu setelah itu sudah lepas bebas, tanpa memikirkan kelangsungan hidup iman umat, gereja, dan stasi-stasinya? Apakah dipikirkan soal landasan imannya, pastoral, psikis umat yang hanya sedikit ini, indeks kebahagiaan umat Katolik bagaimana, sarana pastoral, kemampuan finansial, kesadaran hidup menggereja dan bermasyarakat, prospek evangelisasi ke depan paroki kita, posisi gereja kita yang berada di tengah-tengah umat beriman lain dan kita hanya minoritas, bagaimana ke depannya? Apakah kita memikirkannya? Ataukah kita hanya berpikir, saya sudah, yang penting hari Minggu datang misa ke gereja, pulang, selesai. Lihat bahwa Yesus dalam Injil hari ini tidak mempertentangkan istilah bodoh dengan pandai, tetapi dengan bijaksana. Artinya ini semua bukan soal intelektualitas dan kepintaran. Orang bisa saja dikatakan pandai, namun ketika ia tidak bertindak dengan bijaksana, tidak berpikir panjang dalam berbuat sesuatu, artinya ia melakukan tindakan yang bodoh. Kebijaksanaan itu tidak rumit sebenarnya. Kebijaksanaan itu sekedar bersedia untuk berhenti sejenak dan menanyakan dalam hati, Tuhan, apakah Engkau menghendaki aku melakukan ini dan itu? Berhenti sejenak dan menanyakan dalam hati, apakah yang kulakukan ini baik untuk sesamaku, untuk diriku, dan untuk kelangsungan masa depanku. Karena kebijaksanaan yang terutama pada akhirnya adalah ketika setiap orang memikirkan masa depannya di dalam Tuhan. Menjadi bijaksana ketika orang mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab menanti saat perjumpaannya dengan Tuhan telah tiba. Ketika semua dunia yang dititipkannya akan ditinggalkan, dia akan berjumpa dengan Tuhan yang akan menjemputnya. Pun demikian dengan kita, semoga kita menjadi bagian dari murid-muridnya yang bijaksana, membawa lilin-lilin kebijaksanaan, karena kita dalam masa peziarahan, pengembaraan kita di dunia saat ini, kita mempersiapkan diri dengan sungguh, memikirkan masa depan kita ketika perjumpaan kita dengan Tuhan akan datang. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, sebagai penutup rangkaian doa selama 8 hari sejak tanggal 1 hingga 8 ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat, baik yang ada di Ciamis maupun di luar Ciamis maupun di luar Kuskupan, yang dengan setia selama 8 hari memohonkan rahmat indulgensi, mempersembahkan doa dan cinta kepada mereka semua yang sudah meninggal, untuk kedamaian jiwa mereka semua yang masih ada di api penyucian. Kalau kita bisa bergurau dengan para jiwa yang sudah dipanggil Tuhan, kita selama 8 hari menyalakan 600-an lebih lilin. Anggap saja ini menggantikan 5 pelita yang kehabisan dari wanita yang bodoh tadi. 8 hari kita nyalakan untuk mereka, semoga bisa menerangi langkah kaki mereka menuju Bapa. Mungkin banyak dari mereka semua yang telah dipanggil selama di dunia, mereka kehabisan minyak, dan akhirnya pelita mereka yang terarah kepada Tuhan itu mati. Semoga doa-doa kita dan lilin bernyala tanda cinta kita kepada mereka sungguh menerangi jiwa mereka menuju kepada terang abadi di surga. Bijaksanalah tentang masa depan kita,
terutama tentang perjumpaan kita dengan Tuhan yang akan datang. Filsafat adalah hamba dari teologi. Ancilla theologia. Lewat filsafat, orang bisa sampai kepada Tuhan. Filsafat adalah preambulum fidei. Artinya filsafat adalah pembuka, pendahuluan, atau pengantar pada iman. Semua kebijakan yang kita punya, kiranya bisa kita persembahkan untuk keterarahan kita hanya kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,